Gue kira adek gue kejang-kejang kenapa, gak taunya tuh lagi kemasukan cuy. Tangannya itu dia kan gak bisa nari, tapi ini tangannya dia itu bisa sampai lentik banget nariknya. Gue percaya dia benar-benar kemasukan. Berubah suara, itu bukan suara dia sama sekali, benar-benar suara nenek-nenek yang ngetawain gue cekikikan. Dia sambil duduk gini nih. Tisu. Ya, dikit banget itu. Tisu. Tisu. Tisu, kita balik lagi di Ciror alias cerita. Jangan gitu ah. Si mama ah. Aku males nih, Kishu kenapa kita bikin cerita horor lagi? Katanya banyak banget yang komen-komen pada tertarik nih, bener gak? Tertarik sama cerita kisah horor kita, apalagi kalau kita sampai bener-bener melalang buana kemana-mana. Lu aja. Kayak ke tempat-tempat horor bawa adik. Coba anak lu udah gede deh. Kalau anak lu udah gede. Iya, nunggu anak gua udah 6 bulan deh ya. Kita kalau setiap malam Jumat yang setuju mainnya malam Jumat, malam biasa aja serem malam Jumat. Banyak like tolong ya. Ya udah kita ngomongnya pelan-pelan karena ini cerita horor Imestiku. Jatuhnya kayak SMR ini bukan cerita horor. Ya biasa aja. Keselin lah. Ih jangan kayak gitu Ke bawah. Gue nih paling takut sebenarnya kalau syuting ginian dah. Tadi dia malah ngajakin teh kita di lapangan bulu tangkis aja. Jorok. Itu dapat momen suasananya guys. Ya lu bisa menghadang. Ini enggak. Tenang, ada Mbak Cut ya. Tahu ini cerita horor ya, bukan ngelawak. Jadi Kishu, karena Oke, banyak kita banget yang mulai kemarin aja. denger cerita horor kita sekeluarga waktu pada saat sahur. Banyak yang komen ya, benar gak sih? Banyak yang suka juga. Iya kan? Sekarang akhirnya kita mau ciror lagi. Alias cerita horor lagi. Tapi cerita horor kita tuh fakta Semua ya. nyata, fakta, tidak dibuat-buat dan terbuat dari bahan-bahan pilihan. Ketawa biasa aja, kalau ketawa gini. Cerita horor guys. Jadi ya, Kishu, kita hari ini pengen bercerita soal waktu Siva masih SMA. Lu cerita dulu deh sebelumnya deh. Jadi lu tuh dulu SMA di SMA berapa? Adalah. Jangan ada lah. Disebut ya. Bahaya kalau disebut ntar marah lagi. Ada apanya yang marah? Enggak, maksudnya janganlah, nggak Iya, boleh. nggak boleh. Nggak boleh Siva kan SMA menjelek-jelekan. di salah satu SMA negeri, dan itu sekolah itu baru ya dia ya. Sekolahan itu baru dan itu Lu angkatan pertama yang pindah, maksudnya enggak, gue angkatan kedua angkatan kedua di sekolah itu. di sekolah itu. Terus sekolah itu tuh keadaannya masih kayak hutan gitu. Oke, jadi kelas masih sedikit. Kelas masih sedikit. Ya, jadi kadang terus- muridnya masih duduk aja masih centil-centilan karena kelas masih sedikit. Terus Iya, pokoknya kayak banyak pohon-pohon gitu kan di sekolah. Nah, waktu itu lagi mau acara apa tuh kayak persami gitu. Ayah ini udah pertama kali nih. ini pertama kali nih Oke, kena. lu kelas berapa Bener-bener. tuh? Gue kelas satu. Aduh, Tahun ajaran baru kalau nggak salah. tahun berapa itu nggak tahu. Itu pertama kalinya yang namanya gue ngerasain kesurupan. Badan bener-bener dibuat jatuh, bener-bener. Jatuhnya tuh gimana? Ya ampun, jatuhnya gimana? Jatuhnya bener gimana lu? Jatuh. Jadi gue Gua kan gak nyaksiin nih karena lu di sekolah kan. kok gue mau muter gitu loh. Awalnya itu Persami. persami. Lu udah dibilangin sama ayah nih. Udah dibilangin sama izin sama guru nggak boleh ikut, tapi nggak boleh harus ikut semua. Oke. Kenapa gue nggak boleh ikut? Karena ayah tahu Ya, kalau karena gue ayah tuh udah ngeliat kondisi sekolahnya juga yang pertama. Terus karena kan Siva ini termasuk anak yang sensitif ya guys. dari bayi. Dari kecil gitu. Sampai namanya dulu diganti 3 kali. Dan yang pertama adalah Yunitri Utami. Terus yang kedua diganti Firda Razak. Sampai yang ketiga akhirnya diganti ketemu orang maksudnya kayak kiai. Nyuruh dia ganti nama tuh yang ketiga Ashifa Nuraini. Sampai akhirnya sekarang. Gak ada yang tahu. Tadi dari kelahir itu nama Siva tuh Yunitri Utami. Terus sakit-sakitan karena sering lihat makhluk-makhluk halus dari bayi. Gue hampir mati suri. Iya, baik kan? Bayi. Iya.
Terus diganti jadi Firda Razak, nggak cocok lagi. Jadi kalau setiap lewat malam tuh kalau pulang tuh Syifa nunjuknya tuh ke arah-arah yang gelap-gelap mulu, nggak pernah mau diajak balik ke rumah gitu. Makanya sampai ketemu Kiai akhirnya diganti nama sampai sekarang Asyifa Nur Aini. Ya sih ya. Cocok tuh Asyifa Nur Jadi Aini. terus baru gue udah tahu Syifa ini anak yang sensitif. Makanya ayah melarang kalau dia ada acara-acara malam di sekolah. Apalagi itu sekolah kan sekolah baru dan masih banyak kan ibaratnya bahasa Indonesia banyak kebun. Iya betul. Terus mungkin gue kecapean kan kegiatan dari pagi sampai maghrib tuh. Maghrib gue ngumpul sama teman-teman, ketawa-tawa. Gue bilang, gue ngeliat foto-foto kan, teman-teman gue pada ngeliat foto-foto kan. Itu kita benar-benar nggak ada yang megang handphone sama sekali. Karena disuruh kumpulin. Jadi ngeliat apa sih kamera hasil foto-foto. Gue mau lihat dong. Gue ngomong kayak gitu. Pas dikasih, gue pengen lihat hasil foto gue itu. Kan sebelumnya acara masak-masak, hasil foto gue itu tangan gue begini, ini pisau, ternyata pisau mau motong tangan gue Di fotonya itu. Dan lu nggak sadar pada saat kejadian itu? Nggak sadar. Pas ngelihat hasil foto itu, tangan gue hampir mau kepotong pisau. Oke, terus? Udah, terus kok gue begini? Nggak lama dari situ, gue langsung bilang, kenapa nih gue? Dikata temen gue bercanda. Sip, jangan bercanda. Gue mau pingsan. Gue bilang kayak gitu. Langsung gue dok aja. Hilang tuh lu? Hilang. Maksudnya udah gak sadar tuh pingsan? Udah gak sadar sama sekali. Itu? Udah gak sadar sama sekali. Akhirnya gue denger cerita temen gue kan, si Hani ini. Gue denger ceritanya. Gue dibawa ke UKS. Terus guru-guru pada ngumpulin, pada baca-bacain gue, pada kaget kan. Karena pertama kalinya diantara semua murid yang kena cuman gue. Terus? Abis gue kena, langsung tuh merembet semuanya. Kesurupan massal. Di sekolah itu? Di sekolah itu. Dan gak boleh ada yang nelfon orang tua. Bayangin aja. Bayangin. Gak boleh contoh tuh ya sekolah kayak gitu ya. Gak boleh ada yang nelfon orang tua. Dan untungnya kakak kelas gue itu pacar gue kan. Jadi dia nelfon. Kakak kelas itu sih? Kakak kelas gue nelfon pacar gue. Nelfon, Syifa kesurupan. Siapa nih? Siapanya? Siapa? Pacar gue. Ya, siapa pacar lu? Ya jangan gak tahu. ya SMA lah. Ya tapi kok gak tahu? Apaan sih? Lu kenal? Emang gue pacaran sama siapa lagi? Oh, lupa kali gue. Terus? Ya terus Syifa kesurupan, tolong kasih tahu ibunya. Dia telepon lah ibu sama dia kan. Ibu datang tuh. Ibu datang. Dia juga ngawasin gue. Dia deket SMA. Dia datang duluan. Tapi dia nggak boleh ngeliat gue. Sama guru-guru. Sama guru-guru gue. Akhirnya ayah ibu jemput. Ngeliat lah anaknya lagi geletak. Geletak langsung lagi nari-nari, lagi ketawa-tawa. Lu nggak sadar tuh? Nggak sadar. Gue orang-orang lu nari, lu ketawa gitu. Iya kuat banget. Terus gue nari, gue ketawa-tawa, ibu sampai, ayah sampai, kaget dong lihat anaknya digeletakin aja, nggak diobatin. Tapi gue sempat diobatin sama ustadz katanya. Nah, gue dikasih air minum, disembur tuh ustadznya sama gue, tapi nggak mempan sama sekali. Terus? Akhirnya udah pada pasrah, gue cuma digeletakin. Ayah sama ibu ngamuk tuh. Iya. Ayah sama ibu ngamuk marah-marah. Ini sekolah apaan ini kayak begini? Guru apaan ini anak gue jadi kayak gini gitu kan. Udah akhirnya gue dibawa pulang. Dibawa pulang pun itu keadaan di mobil masih kenceng tuh. Masih ketawa. Masih ketawa nari gitu. Jadi ya lu deh yang ngeliat gue gimana. Jadi gue kaget diturunin dari mobil. Gue kira adek gue kejang-kejang kenapa? Gak taunya tuh lagi kemasukan cuy. Tangannya itu dia kan gak bisa nari. Gue tau buat adik gue tuh gak pernah bisa nari. Tapi ini tangannya dia itu bisa sampai lentik banget nariknya. Sampai kaku banget ini jari dia turun. Terus udah tuh gue gak percaya deh tuh. Gue cuma ngeliat tuh kenapa nih Syifa? Gue kejang. Udah dibaca-bacain. Udah tuh. Udah kali itu kejadian diobatin ya? Iya diobatin. Enggak dong. Itu kejadian udah jam 10 malam. Sampai rumah tuh udah jam 10 malam. Jam 10 malam ya? Iya karena kan gue kesurupannya habis maghrib. Terus? Jam 10 malam terus kan diobatin. Udah diobatin, udah tuh ayah ibu sempat bertengkar kan. Gara-gara mungkin masih ada setannya tuh. Iya gini, jadi
Jadi kan udah diobatin nih, dia sampai diobatin sama orang. Udah diobatin, udah dong tenang. Itu yang ngobatin udah. Pulang kan tuh. Pulang. Ayah marah, berantem deh tuh, sempat adu cekcok sama ibu. Ayah tidur Di atas, kita bertiga tidur di tiga bawah. tidur di bawah. Iya kan, gue, ibu sama dia nih. Belum ada diutis ya? Belum ada dia. Belum ada. Gue hamil ya. Belum ada. Ya, belum ada diutis, gue lagi hamil, lagi tidur nih bertiga. Set, tiba-tiba ibu ngebangunin kita bertiga. Bangun. Ibu gitu, bangun, ayo bangun anak. Ini sekitar jam 11:30. 3 kali dulu dong, Dek. 3 kali apa? 3 kali manggil orang dong. Iya, makanya itu udah tidur kita. Yang kedua kalinya begitu lagi, manggil orang pintar beda lagi. Oh iya. Nih, jadi udah 3 orang kita panggil. Jadi yang pertama udah, sekali tuh udah tenang dia. Kumat lagi, kencang lagi gitu, kencang Ketawa lagi tuh lagi. tangannya ketawa lagi. Udah, belum ketawa itu mah Dek. Belum ketawa, Oh, belum. masih cuma nari-nari doang elu. Itu yang ke satu, panggil orang lagi. Yang kedua udah tenang. Terus pas orang itu datang dia nangis. Karena dia tahu itu kalau ngobatin dia. Udah diobatin, udah tenang. Jam 12 malam lah nih tidur, kita kira udah selesai nih ceritanya, drama perhantuan tuh setan masuk dalam diri dia kan. Kita udah deh tenang, jam 12 malam tidur masuk kamar. Ayah sama ibu ada cekcok berantem, ayah tidur di atas, kita tidur bertiga di bawah. Tiba-tiba baru mau merem, ibu ngebangunin. Bangun Siva, ayo bangun, keluar dari kamar, keluar. Kenapa bu Ibu keluar? tuh nggak pernah ya namanya. Ibu nggak pernah kayak gitu dia, nggak pernah sekali. takut juga ya. Keluar, dia ada di dalam. Jadi kata ibu, itu nenek-nenek pakai kursi roda masuk ke dalam kamar ya. Jadi ke ada di samping depan merinding muka banget. ibu. Ke samping nyamperin ibu, di depan muka ibu persis. Ibu langsung bangun, ibu langsung nyolek kita bertiga keluar. Dia ada di dalam kamar. Terus gue langsung, dia dulu di bawah tangga itu guys, sebelum tempat sepatu. Ada sofa panjang. Ibu masih di dalam kamar. Enggak, ibu lagi keluar. Enggak Oh dong. iya, ibu masih di dalam kamar. Dia duduk di sofa. Lu keluar manggil. Gue di tangga nih. Di tangga dulu nih gue nih. Manggilin ayah. Ya, turun ya. Ibu ketakutan nih, kita ketakutan ya. Kata ibu ada di kamar nih, ada di kamar. Ayah nggak keluar. Gue keluarlah ke pintu gerbang nih, gerbang depan. Gue buka pintu, gue teriak, nenek kakek tolong. Nenek kakek. Pas gue balik dari gerbang, gue diri di tangga lagi. Dia lagi duduk di sofa. Itu baru pertama kali gue percaya dia benar-benar kemasukan. Berubah suara, itu bukan suara dia sama sekali. Benar-benar suara nenek-nenek yang ngetawain gue cekikikan. Dia sambil duduk gini nih. Gue langsung megang tangga, gue nangis, gue teriak sekenceng-kencengnya. Wow, lu setan siapa, lu kurang ajar. Setan dia maki-maki. Setan gue maki-maki, gue marah-marahin. Gue teriak lagi, gue manggil ayah. Cepetan Siva berubah suara ayah. Ayah Siva berubah suara. Sumpah gue merinding. Pertama kalinya gue diketawain, gue jelas banget itu suara nenek-nenek. Bukan suara adik gue sampai gila. Gue maki-maki lu tuh gue nangis, gue takut, gue maki-maki. Setan siapa nenek-nenek kurang ajar, keluar dari badan adik gue. Itu yang terlontar dari mulut gue. Udah tuh malam-malam, semuanya udah pada sibuk, udah pada rame. Nari lagi. Tau gak, dia tuh kayak ngeluarin selendang dari badannya dia cuy. Dikeluarin selendang, dia lengkit. Dia begini-gini nih. Dia begini, dia mirip. Sambil ketawa, itu udah ketawa terus ya teh. Merinding gue, merinding banget. Itu udah ketawa, udah gak berani bayangin. Jam 12 malam, gue inget banget tuh itu kejadian. Terus waktu itu sembuhnya gara-gara apa ya? Dipanggil lagi orang pintar ya, Dek? Rukiah berapa kali gua? Enggak sembuh cepet itu. Itu gak sembuh cepet, sumpah. Terus-terusan di sekolah itu gua kesurupan. Setiap hari lu bayangin. Setiap hari pulang sekolah, adik gue dibawa pakai mobil udah ngegeletak. Udah gak berdaya adik gue. Udah tangannya udah kenceng, udah nari, udah ngapain aja deh adik gue. Hampir setiap hari guru udah pada capek tuh, jadi gue kalau kesurupan cuma digeletakin gitu aja. Iya, saking karena lu udah keseringan ya deh. Udah keseringan, terus guru-guru juga kayak tapi emang anggapnya gimana ya? Percaya. Iya, nggak percaya gue bohong. Padahal kan
sama sih gue sempat mikir gitu, maksudnya kayak Siva makanya jangan dirasain, jadi kita kan nggak ngerasain ya guys, karena yang ngerasain adalah dia nih yang ngerasain, yang bisa masuk ke dalam tubuhnya ini kan dia gitu. Jadi kita kayaknya orang lain tuh cuma bisa ngejudge doang. Iya. Keres sekali lu, bohong kali, sampai gue kakaknya sendiri begitu. Tapi setelah gue dengar dia berubah suara, baru dari situ gue care sama adik gue yang bener-bener kayak wah gila, berarti setiap habis keluar nih lemes, ntar dia masuk lagi sampai dia nangis, sampai itu jalan ke dong, sini. jalan dari sini ke sini nih, Pengobatannya itu ya, pengobatannya gue nggak ngerti deh tuh, kayak ada benjolan jalan bener-bener jalan, gue ngeliat terus udah di sini nih, nggak bisa keluar lagi nih, di tengah sini ada di sini. Itu di tengah sini, ini udah sampai biru banget nih, udah sampai biru, ditekan nggak bisa keluar lagi, susah lagi. Aduh, itu sih penderitaan Siva yang paling parah banget pada saat diruqyah di rumah ya, Dek. Itu seminggu sekali pengobatan di ruqyah, setiap malam Jumat pokoknya pengobatan ruqyah. Masih aja begitu. Dia nih saking setengah sadarnya dia sampai ngomong, udah maafin Siva, lu inget gak sih? Iya. Yang itu pas di ruqyah yang keberapa kali gitu ya. Jadi dia benar-benar, jadi Siva antara sadar sama enggak, sambil merem, kita nyaksiin gitu kayak maafin Siva nggak sengaja nginjek gitu, Siva nggak sengaja. Jadi di sekolah dia tuh ada pohon gede, kayaknya dia nginjek sesuatu dan kebetulan yang nginjek adalah dia. Dan yang tapi punya, tuh gue nggak pernah dekat-dekat pohon itu, Teh. Itu dia yang gue bingung. tapi di situ dia ngomong deh. Iya, makanya itu dia yang gue dengar cerita kan, gue ngomong kan lu sambil nangis. Tapi gue juga sadar di dalam alam bawah sadar gue tuh itu nenek tuh menghadap sama gue gitu, makanya gue ngomong gitu kan, gue minta maaf gitu, dia mau pamit tuh. Ya dia sempat mau pamit kan, katanya balik lagi. Balik lagi. Iya, balik lagi merinding gue coy. Karena itu benar-benar nenek itu parah sih. Itu sih yang paling kuat di dalam dirinya Siva tuh. Karena katanya tuh udah kayak mau ngalir ke darah gitu. Jadi iya, udah kayak benar-benar mau masuk ke dalam banget ya deh. Jadi benar-benar agak susah banget pengobatannya. Sampai dia minta maaf. Maafin Siva nggak sengaja, terus dia berubah lagi. Gitu cuy. Awalnya gimana? Siva jangan kayak gitu dong. Lo masih ada nggak sih Sif? Lo sampai sekarang takut ya sama gue? Iya, kalau gue lagi di rumah dua sama dia kadang gue suka takut. Kalau lagi kita sekarang ada anak-anak ya, ada Bilkis, ada Sume. Jadi kalau misalnya kayak kemarin nih kita berempat di rumah gitu kan, malam seenggaknya dia kalau mau berubah mikir-mikir kan, ada anak kecil nih dua. Kalau ada gue kan, kalau cuma gue doang kan gue take foto, kalau saya tiba-tiba dia di samping langsung ngetawain gue lagi tidur kan, apa enggak dia gue cekek balik. Itu sih yang paling gue inget banget, yang pokoknya gue nggak boleh stres lah ya, nggak boleh kosong. Iya, nggak boleh stres. Kalau stres gue bengong, gue kosong, masuk lagi dia lagi masalahnya, nggak ada yang lain. Kalau dari sekolah itu sih hampir banyak setiap hari banget ada kejadian. Udah berapa kali di ruqyah sih susah ya, nggak keluar sampai yang semua dicobain ngobatin di sini ya Teh. Sampai ya udah terakhir tuh pengobatan ruqyah dirutinin sama ibu seminggu 2 kali awalnya. Nah, tapi itu yang dia bilang nggak keluar itu terakhir. Itu terakhir. Yang nggak keluar. Sampai gue bisa komunikasi sama dianya. Iya, sampai dia akhirnya bisa baik-baik lah, musyawarah. Dan akhirnya itu gue rasa kayaknya dia pulang tuh Teh. Karena gue udah minta maaf, kayak dia udah marah sama gue, ya udah gue minta maaf, udah pulang. Udah terakhir di situ sih pas pokoknya ibu rutinin ruqyah terus. Awalnya seminggu 2 kali, lama-lama seminggu sekali, sampai akhirnya dia keluar nih di jari ini nih. Tapi lu masih merasa gak sih sekarang kalau dia kayak masih suka ngamatin lu? Enggak sih, nggak tahu gue. Karena udah jarang banget gue buat kayak gitu, udah nggak terlalu sensitif banget. Tapi lu kalau ngeliat lu sering banget deh. Iya, kalau ngeliat sering, tapi kalau buat gue nggak tahu di diri gue masih ada dia atau enggak. Gue nggak tahu. Kayaknya kalau buat kayak masuk lagi nih semenjak dia nikah, kayaknya udah jarang banget, udah hampir lama banget. Tapi kalau buat ngeliat gitu, lu mah sering banget. Tapi terakhir tuh gue ngerasain pengen masuk itu pas gue bulan madu.
Masih tuh. Masih. Itu siapa? Gue nggak tahu siapa karena itu gue habis dari air terjun. Oh, ini beda lagi nih. Jadi beda lagi ya, tapi nggak berhasil masuk kan? Gue mikir gitu, jangan sampai gue berontak karena kasihan Nanda kan sendiri. Itulah kan yang gue takutin kalau tidak berdua sama dia. Toto dicekek, Toto diketawain. Mending kalau diketawain, gue jitak balik. Ya pokoknya gitu deh, pokoknya orang kesurupan itu bisa dibilang kayak, kalau orang yang nggak tahu nih ya, dibilang lu kenapa, lu stres ya, kadang-kadang lu nangis sendiri, kadang-kadang lu ketawa sendiri. Gue ngaca di wastafel pun gue kadang teriak sama ibu Alisipa putih. Serius deh? Serius? Iya deh. Iya. Lu pernah kayak gitu kan? Pirang gitu atau warna putih? Bener-bener warna, lu tahu kan kalau nenek-nenek yang alisnya warna putih ini tebel, alis gua kan nggak tebel kan, ini bulunya tebel, terus warna putih, nangis gua alis itu warna putih gitu. Wah banyak deh pokoknya semasa pas pertama kali itu kesurupan, udah terus-terusan tuh gue ngalamin yang namanya kesurupan, yang namanya kadang gue suka kayak lagi di mobil gitu nangis, tiba-tiba gue nangis, tiba-tiba gue ketawa, abis nangis ketawa, makan gula aja, bercanda. Terus deh kayak gitu, bingung. Karena gue kalau di rumah sama dia, semua teman-teman gue juga pada takut sama gue kalau gue berdua dong sama gue. Dan itu termasuk proses yang lama lo selama Siva sekolah di situ 3 tahun, hampir semua 3 tahun itu sampai dia akhirnya lulus pun dia masih ada di dalam dirinya Siva gitu. Bayangin selama 3 tahun. Dan sampai kemarin pun waktu Siva mau nikah ya deh, itu dia di situ tuh kayak apa deh, itu sedih banget. Itu waktu nikah gimana ya, lupa gue. Gue tidur nih abis dibersihin semua badan gue sebenarnya gue nggak tidur sebelum abis pengajian malamnya. Gue tidur, terus sebenarnya gue tahu gue nggak tidur, tapi gue baru meremin mata. Di situ tiba-tiba dia datang, ada ke gue. Dia lagi tuh deh. Dia lagi, bener-bener dia lagi. Okay. Datang ngadepin gue, dia bilang, dia nangis, gitu. Terus gue secara langsung gue tanya, kenapa nangis, gitu. Ibaratnya kayak gue sedih, lo mau nikah, gue nggak bisa lagi ada di diri lo. Oh, dia ngomong gitu. Iya. Ibaratnya dia nggak ngomong tapi lu tahu apa yang dia maksud gitu. Iya. Tapi dia ngomong tapi gimana gitu ya? Kayak dia padahal nggak ngomong, dia cuma nangis. Tapi dia kalau ngomong gitu ya. Terus lu langsung gimana? Gue langsung kayak ya gue bengong gimana gitu kan. Gue mau jawab juga itu setan kan. gue kayak gimana sih teh, gue tahu gue masih melek tapi udah kayak di alam bawah sadar gitu. Dia benar-benar nangis sesegukan, benar-benar sedih. Gue juga sedih. Lu juga lihat dia nangis. Akhirnya dia pamit dari dalam diri tubuh gue, dia keluar. Dan keluarnya pun dia kayak ngerasa kesakitan. Oh ya? Iya. Oh, terus itu bener-bener pas keluar pun dia kayak ngerasa gitu kan, kayak susah gitu buat dia keluar gitu, tapi dia harus maksain buat dirinya dia keluar karena gue ini udah milik orang lain istilahnya. Kayak gitu. Dia bener-bener sedih. Ya pas dia keluar dia bilang saya pamit, dia bilang kayak gitu. Semoga kamu udah gak kenapa-napa lagi. Pokoknya gitulah, pokoknya. Iya, lu tahu deh apa yang dia maksud gitu bahasa tapi dia. Tapi bukan bahasa kayak manusia gitu ya. Iya. Tapi lu paham. Kayak gitu. Udah tuh langsung dia ngilang gitu. Ngilang, udah. Dan ngilangnya itu gue tahu, dia pulang ke rumah pohon itu. Pohon ini yang di mana, di sekolah? Di sekolah. Sampai sekarang pohon itu masih ada di sekolah dan nggak ada yang bisa nebang. Guru gue pernah ngubungin gue buat Siva ke sekolah dong, minta izin buat nebang itu pohon. Oke, terus lu nggak dikasih kan sama ibu? Nggak dikasih sama ibu. Sampai sekarang gue nggak dikasih sama ibu karena
ketika tuh pohon mau ditebang ada aja yang nebang itu sakit, yang nebang itu sampai ada yang meninggal juga karena jatuh dari tuh pohon. Ibu kesel lah ya. Dulu lu nggak percaya sama anak gue. Sekarang Karena aja. anak gue, karena ada salah satu orang pintar di daerah situ bilang, yang dulu ngobatin gue kalau nggak salah, bilang ini harus izin sama yang anak yang pernah kenal sama dia gitu. Oh ya lu lah. Iya. Iya kan. Ya guru gue tahu dong Iya. siapa. Gue sempat nunjukin ke ibu, Bu, Pak ini gitu, WhatsApp Sipa begini. Enggak, sampai sekarang gue nggak pernah dibolehin yang namanya ke sekolah itu lagi, ninjak sekolah itu lagi. Dan dia benar-benar ngeliatin lu, dia balik ke pohon itu lagi deh. Balik. Iya. Dia balik ke pohon itu. Bentuknya gimana sih Dek sebenarnya yang sosoknya yang bisa lu gambarin ke teman-teman Kishu? Ya itu dia, nenek-nenek udah tua. Tinggi apa aku? Pertama gini dulu deh, tinggi, pendek, kurus, gemuk. Sedang, enggak gemuk, kurus. Dulunya dia pernah jadi wanita penari. Bener-bener Nah, dia. lu tahu itu dari mana? Dari perasaan lu apa? Dari cara pakaiannya dia atau apa? Iya, pakaiannya dia itu, jadi dia pakai baju kuning, selendangnya hijau. Dia tuh dulu hobi Itu banget jelas, nari. Dek. Jelas. Sampai pamit Gua sama lu sampai- bajunya kuning juga. Enggak. Itu masa mudanya. Gila loh Siva sampai. Lu bisa tahu masa mudanya gitu? Iya, Oh ya? itu masa mudanya. Pas udah tuanya tuh, udah kayak nenek-nenek gimana sih pakai kemben. Ya bener kata ibu gitu kan, di kursi roda. Gue pernah waktu Bener. SMA, Merinding gua. di SMA tuh gue lagi ujian, gue lagi nggak ngisi, gue malah ngegambar. Jadi gue ngegambar satu pohon itu di mana ada tuh nenek-nenek, ada pocong, ada kuntilanak, dan gue ngegambarnya itu bukan gue niatin ya mas, gue ngegambarnya itu ya udah gue kayak bengong sambil ngegambar gitu. Tiba-tiba temen samping gue, Sip, lu gambar apaan sih? Gitu. Hah, gambar ini, gue gambar pohon gitu. Pas dilihat, ya itu ada pocong, ada kuntilanak, ada nenek-nenek itu. Jadi penghuni di pohon itu tuh banyak banget yang jatuh juga kalau ngelewatin tuh pohon. Jatuh dari motor, anak-anak SMA. Itu ada di dalam sekolah deh. Itu ada di dalam sekolah. Jadi ini parkiran nih, ini pohonnya. Masjid padahal di sebelah sini. Oke, nah terus kita balik lagi ke wujudnya itu lagi, masa mudanya dia apa? Baju kuning, Selendang hijau, rambutnya dia cantik, masa mudanya dia cantik, rambutnya panjang gitu. Dia emang penari, tapi gue nggak tahu dia penari gimana gitu. Pas tuanya nih, sosoknya gimana? Pas tuanya tuh kayak, Pelatih enggak? Ya jangan bercanda. pas tuanya tuh lu tau kan ya, kayak muka bercanda. bulan gitu. Sabit, Bulan sabit gitu. cameh gitu deh. Camah gitu, ini udah keriput, udah bongkok, udah gitu. Nyengir mulu sih dia emang. Tapi tuh kayak dia tuh ngetawain, bener-bener bandel banget dah. Gue aja suka sampai kesel gitu sama dia. Lu kenapa sih betah banget di tubuh gue? Sampai gue pernah berantem. Iya, berantemnya? Ketika gue lagi kesurupan, gue kan emang gak sadar. Kayak udah gue tidur aja. Tapi di dalam alam bawah sadar gue itu, gue mencoba untuk jangan giniin gue gitu. Kasihan gue ngeliat, gue kayak gue tahu gitu ke sekeliling gue lagi pada kayak nangis kayak gitu. Kadang kan gue juga suka sadar nih. Iya. Ketika gue sadar kan ngeliat nih kalian pada nangis, ntar gue masuk lagi kayak gitu kan. Gue tuh tahu gitu. Tolong dong jangan kayak gini gitu. Gue berinteraksi, kadang gue enggak gitu sama dia. Tapi dalam penglihatan lo nih, nenek-nenek ini maksudnya kurus, pendek gitu, bungkuk, benar pakai kursi roda gitu. Iya. Terus mukanya tuh sabit gitu, entah matanya atau alis atau apa. Nggak bisa gambarin. Pokoknya yang gue tahu itu aja, mukanya
kayak bulan sabit, ininya udah guncang Kayak nenek gitu. lampir ya dia? Begitu tuh wujudnya. Ya tapi dia udah kayak bungkuk, udah bener-bener tua banget sih, dia udah penghuni lama banget di pohon itu. Iya. Lu tahu namanya nggak sih, Dek? Nah itu dia, sampai sekarang gue nggak tahu dia siapa namanya. Sempet waktu gue diobatin ditanya dia, nama kamu siapa? Dia sempet jawab, tapi gue nggak tahu, gue kan nggak sadar. Kamu tinggal di mana? Sempet tuh gue diobatin, ada yang nanya-nanya kayak gitu. Dijawab dijawab. Cuman jawabnya kan, kalau itu kan ada yang nyambung ya. Ini mah yang namanya setan mah nggak ada yang nyambung dong ketika ditanya. Iya. Jawabannya ya gitu, ngelantur-ngelantur. Makanya Siva tuh suka bilang guys sama gue tuh kayak, sebenarnya setan itu tuh nggak ada wujud, maksudnya nggak berbentuk teh. Gue nggak bisa ngejelasin bentuk matanya, hidungnya, bibirnya. Tapi kalau disebut kayak ada kuntilanak, ada. Dia tidak menampik itu. Sosok kuntilanak memang Dia ada. bilang ada, entah itu perempuan, entah itu bayangan hitam, entah itu apapun itu, dia selalu bilang ada. Tapi kalau untuk kayak bilang, kayak misalnya, Dek, kayak gini-gini mukanya gini-gini, setahu gue nggak pernah ngelihat yang bentuknya gitu ya, Dek ya. Ya, perempuan Nggak misalkan bisa ada digambarkan matanya, ya, Dek. ada alis, ada bibir Ah. kayak gitu, nggak bisa digambarkan. Iya. Dia kayak ya udah rata aja gitu ya, rata. Tapi kita tahu gitu dia cewek, dia cowok gitu. Iya, itulah kisyu Ciror dari Asyifa Nur Aini. Nanti masih banyak lagi cerita-cerita horor yang bisa diceritain ke kita ya. Kalau kalian penasaran, kalau kalian Dan kita suka, juga mau coba buat undang orang yang mau cerita sama kita ya teh. Iya juga sih. Kita juga mau Iya, atau betul. nanti juga kita sih pengennya kayak buka telepon gitu. Ya coba aja di komen ya Kisyu. Kita coba aja maunya. tulis di komen ya Kisyu. Iya. Serunya gimana? Pokoknya yang suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kisyu TV. Kalau pengen Ciror ini ada, tonton ini sampai berjuta-juta. Oke? Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Ciror cerita horor berikutnya. Cerita horor.